Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Azizah dengan nomor NIM 53050210036 bersama dengan Iqbal Maulana dengan nomor NIM 53050210019 ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Alenia atau paragraf. Pengertian alenia. Alenia disebut juga paragraf. Kata paragraf merupakan serapan dari bahasa Inggris paragraf. Kata Inggris paragraf terbentuk dari kata Yunani para yang berarti sebelum dan graphen yang berarti menulis atau menggores. Sedangkan kata alenia dari bahasa Belanda yang dengan ejaan yang sama. Alenia berarti mulai dari baris baru. Jadi, dapat disimpulkan pengertian dari paragraf atau alenia adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru dan kalimat yang membentuk paragraf atau alenia harus memperhatikan kesatuan pikiran. Jika dilihat dari segi jenisnya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf pembuka atau pengantar, paragraf pengembangan, dan paragraf penutup. Yang pertama, paragraf pembuka atau pengantar. Fungsi paragraf pembuka dalam sebuah karangan. Yang pertama, menghantar pokok pembicaraan, menarik minat dan perhatian pembaca, dan menyiapkan atau menata pikiran pembaca untuk mengetahui isi seluruh karangan. Yang kedua, yaitu paragraf pengembangan. Ialah paragraf yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf terakhir di dalam bab atau anak bab. Fungsi paragraf pengembangan di dalam karangan: mengemukakan inti persoalan, mempersiapkan dasar atau landasan bagi kesimpulan, meringkas alenia sebelumnya, dan menjelaskan hal yang akan diurai pada paragraf berikutnya. Yang ketiga, paragraf penutup. Biasanya berupa simpulan semua pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyajian paragraf penutup. Yang pertama, sebagai bagian penutup, isi paragraf harus benar-benar merupakan penutup atau kesimpulan akhir sebagai cerminan inti seluruh uraian, dan sebagai bagian pada akhir yang dibaca, hendaknya paragraf dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Syarat-syarat pembentukan alenia. Yang pertama, kesatuan. Maksudnya, semua kalimat yang membina alenia secara bersama-sama menyatakan suatu hal. Perhatikan contoh alenia berikut. Masalah mahasiswa di Indonesia umum sekali, mereka kebanyakan sulit untuk sepenuhnya memusatkan perhatian pada studi mereka. Kebanyakan dari mereka adalah pemuda-pemuda dari keluarga biasa yang kurang mampu. Para mahasiswa itu pun mencari pekerjaan. Oleh karena itu, selama belajar, mereka kadang-kadang terganggu oleh keadaan ekonomi. Apabila kita analisis dari paragraf tersebut, maka kita akan menemukan pikiran utama tentang masalah umum dalam dunia mahasiswa dan pikiran penjelasnya tentang sulit memusatkan perhatian berasal dari keluarga biasa yang terganggu oleh ekonomi. Syarat yang kedua yaitu kepaduan alenia atau koherensi, yaitu kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lain yang membentuk alenia. Koherensi suatu paragraf dapat ditujukan oleh pengulangan kata atau kelompok kata ganti atau disebut juga repetisi, penggantian kata atau kelompok kata atau substitusi, pengulangan kata atau kelompok kata atau transisi, dan hubungan implisit atau penghilangan kata atau kelompok kata tertentu atau elipsis. Syarat yang ketiga yaitu perkembangan alenia, yaitu penyusunan atau perincian daripada gagasan-gagasan yang membina alenia. Dan yang keempat yaitu efektif. Dengan menggunakan kalimat yang efektif, maka ide akan disampaikan secara tepat. Masalah kebahasaan. Hubungan yang menyatakan tambah terhadap sesuatu yang telah disebut. Contohnya, lebih lagi,
tambahan, lagi pula, selanjutnya, di samping itu, akhirnya, dan sebagainya. Hubungan yang menyatakan pertentangan, misalnya, tetapi, namun, bagaimanapun juga, sebaliknya, walaupun, demikian, biarpun, meskipun. Hubungan yang menyatakan perbandingan, misalnya, semahalnya, seperti, dalam hal yang sama, dalam hal yang demikian, dan sebagaimana. Hubungan yang menyatakan akibat, misalnya, sebab itu, oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, maka, akibatnya karena itu. Hubungan yang menyatakan tujuan, misalnya, untuk maksud itu, untuk maksud tertentu, untuk maksud tersebut, supaya. Hubungan yang menyatakan singkatan, misalnya, contoh intensifikasi singkatnya, ringkasnya, secara singkat, pendeknya, pada umumnya, dengan kata lain, yakni, yaitu, sesungguhnya. Hubungan yang menyatakan waktu, misalnya, sementara itu, segera, beberapa saat kemudian, sesudah, kemudian. Dan yang terakhir, hubungan yang menyatakan tempat, misalnya, di sini, di situ, dekat, di seberang, berdekatan dengan, bersampingan dengan. Agar paragraf atau alinea menjadi padu, digunakan pengait paragraf, yaitu ungkapan penghubung transisi, kata ganti, kata kunci, atau pengulangan kata yang terpenting. Demikian hasil diskusi kami mengenai paragraf atau alinea. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.